Coba, Ri. Oke. Baik, sudah muncul Bapak Ibu sekalian? Silakan dimulai, Pak. Sudah. Sudah muncul, ya? Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar, ilmu yang kita pelajari dapat kita serap, dan nantinya kita bisa terapkan di dalam kehidupan maupun pekerjaan kita sehari-hari. Berdoa dipersilahkan. Amin. Cukup. Mari kita berdiskusi. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan materi akuifer dan aliran air tanah. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan, bahwa minggu ini kita akan mempelajari terkait dengan target pembelajaran, yaitu sub CPMK 2, mahasiswa mampu mengaplikasikan metode perhitungan sumber air tambang, salah satunya nanti dari aliran air tanah. Target pembelajaran untuk materi kali ini adalah mahasiswa diharapkan bisa memahami karakteristik dan sifat hidrolik akuifer serta mampu mengaplikasikan hukum Darcy di dalam menghitung aliran air tanah. Jadi alokasi waktu untuk hari ini pretest dan posttest selama masing-masing 5 menit, materi pembahasan dan diskusi masing-masing 30 menit, praktek kasus 20 menit, serta pembahasan kasus selama 10 menit. Video rekaman pembelajaran sudah saya cantumkan di dalam link, nanti Anda bisa membuka LMS, materi sudah saya upload di dalam LMS, dan Anda bisa akses semua sumber materi di dalam LMS. Nah, ini saya ingin menunjukkan seorang engineer, Pak Darcy namanya, Pak Henry Darcy ini dari Prancis. Beliau adalah seorang engineer yang berkontribusi banyak di dalam ilmu hidrolik yang kita manfaatkan, salah satunya di dalam menghitung aliran air tanah. Nah, ini harapannya dengan pembelajaran ini kita dapat setidaknya menyerap sedikit ilmu dari beliau dan menjadikan kita sebagai seorang engineer yang berkompeten sebagaimana Pak Henry Darcy. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, Anda akan melakukan pretest dulu selama 5 menit. Silahkan scan link berikut. Pretest akan dilakukan selama 5 menit. Silahkan disiapkan. Sudah? Baik, waktu pretest dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Saya cek relatif bagus hasilnya, 70%. Sebagian mahasiswa bisa, nanti itu sudah bagus. Nanti kita akan belajar, dan harapannya nanti di akhir Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Baik, itu pada pretest tersebut Anda sudah bisa melihat hasil dari pekerjaan dan kunci dari jawaban. Nah, nanti kita di dalam kegiatan ini kita akan membahas dan mendiskusikan lebih detail terkait dengan apa yang baru saja Anda kerjakan. Jadi aquifer itu kita perlu memahami dulu apa itu aquifer dan bagaimana karakteristik dari aquifer. Aquifer merupakan suatu lapisan material baik tanah maupun batuan yang memiliki kemampuan atau dapat menyimpan air dengan karakteristik utama, yaitu memiliki sifat menyimpan karena memiliki rongga, mentransmisikan, dan menghasilkan air tanah. Ada materi-material lain yang bisa saja memiliki kemampuan menyimpan, tapi belum tentu mampu mentransmisikan maupun menghasilkan. Nah, ini disebut sebagai contohnya aquiclut, aquitard, maupun aquifers. Nah, konteks bahasan kita pada aquifer, di mana material bisa menyimpan, mentransmisikan, dan menghasilkan air. Kemudian ini kenapa material bisa menyimpan air? Karena adanya wadah atau adanya rongga di dalam material, yaitu celah-celah di antara butiran, batuan, atau rekahan di dalam batuan yang air bisa masuk ke dalamnya. Nah, sifat dari aquifer itu mencakup sifat porositas, permeabilitas, konduktivitas hidrolik, transmisivitas, dan storativitas. Nah, di sini porositas menggambarkan seberapa besar rongga di dalam batuan, kemudian permeabilitas menggambarkan seberapa baik interkoneksi dan
eh, kemudahan suatu fluida untuk dapat mengalir dan lolos di dalamnya. Lalu konduktivitas hidrolik menjelaskan seberapa konduktif atau cepat suatu fluida dapat mengalir di dalam material. Dan transmisivitas sendiri menjelaskan seberapa air dapat bergerak di dalam aquifer dengan ketebalan tertentu. Lalu storativitas menjelaskan seberapa banyak air yang dapat dihasilkan oleh aquifer pada luasan area tertentu dan pada penurunan atau kenaikan muka air tanah tertentu. Nah, ini seberapa air yang dapat diproduksinya sebagaimana ditunjukkan pada gambar sebelah kiri ini. Nah, ini secara umum aquifer itu terdiri dari susunan butiran batuan atau agregat maupun batuan yang mengalami rongga di mana secara 3 dimensi akan terjadi interkoneksi antara rongga sehingga semakin banyak porinya, semakin terkoneksi, maka semakin mudah air dapat masuk. Semakin mudah air dapat masuk dan bergerak, maka semakin cepat aliran air dan semakin ditandakan dengan semakin tingginya nilai konduktivitas hidrolik dari material. Air hanya akan masuk ke dalam pori ketika ada wadahnya, ada jalur alirannya, dan seberapa cepat aliran air di dalam aquifer dikontrol dari seberapa besar permeabilitas dari aquifer tersebut. Nah, ini beberapa contoh secara tipikal dari Domenico and Schwartz terkait dengan produktivitas hidrolik material, baik itu material tidak terkonsolidasi, batuan sedimen maupun batuan kristalin yang mencakup batuan beku maupun batuan metamorf. Dan ini secara grafis HIT 1983 menjelaskan konduktivitas hidrolik berdasarkan berbagai macam material batuan, baik terkonsolidasi maupun tidak terkonsolidasi. Nah, ini kita bisa menggunakan salah satu dari referensi ini untuk menentukan seberapa sifat hidrolik dari material. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tahap pembahasan sebelumnya. Mungkin Ibu Rahma ada yang ingin ditanyakan? Iya, izin bertanya Pak, berarti Ya, aquifer itu apakah sama dengan zona penampungan ya Pak? Soalnya saya pernah tahu kalau Pemkot Surabaya itu ada sebuah zona penampungan air di kampus UNESA gitu Pak. Ada kolamnya kan, makanya kolam UNESA seperti itu. Apakah baik. sama ya, Pak? Terima Baik kasih Ibu, Pak. saya dapat menangkap pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau kita berbicara aquifer, aquifer itu adalah objeknya, barangnya, wadahnya. Kalau kita berbicara air, ya wadahnya adalah embernya gitu, atau bak mandinya gitu ya kalau kita di rumah kita. Nah, kalau zona penampungan itu lebih ke arah lokasi, yaitu kalau secara hidrogeologi disebut sebagai cekungan air tanah, di mana di suatu zona tersusun atas berbagai macam lapisan, salah satunya adalah aquifer yang dapat menampung air. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ada Ya, yang lain yang ingin bertanya? Baik, nanti sambil kita lanjutkan materi ini, nanti kalau ada yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand, dan nanti kita bisa sambil berdiskusi di akhir. Baik, masuk ke tahapan atau materi berikutnya terkait dengan aliran air tanah. Nah, ini kita harus tahu bagaimana aliran air tanah terjadi, kemudian kontrol apa yang menyebabkan aliran air tanah itu terjadi, lalu bagaimana menghitung debit aliran air tanah di dalam suatu aquifer. Nah, ini Bapak Reza mungkin apa yang Anda ketahui Bapak dari aliran air tanah ini? Baik, bagus Maaf Pak, sekali. Pak Faizal masih belum tahu. Bagus. Baik Pak, nanti kita diskusikan. Nah, ini aliran air tanah itu merupakan bagian dari aliran air ya yang telah meresap masuk menginfiltrasi ke dalam tanah, kemudian bergerak di dalam lapisan tanah atau perkolasi, kemudian nantinya diakhiri dengan keluarnya air ke badan-badan air, sungai, mata air maupun rembesan di permukaan. Kalau kita lihat ada lereng yang ada rembesannya, nah itu adalah bagian fase terakhir dari aliran air tanah di mana air kembali keluar ke permukaan. Nah,
Nah, di sini air disimpan bergerak relatif lambat di zona lapisan tanah batuan yang disebut sebagai aquifer tadi. Lalu aliran terbentuk dalam dua jenis bentuk aliran, yaitu steady state, tunak, atau transient. Jadi aliran air yang bersifat steady state atau tunak itu muka air tanahnya konstan, terjadi kesetimbangan antara recharge dan discharge. Nanti saya akan jelaskan apa itu recharge dan discharge. Lalu berlaku prinsip ketimbangan massa dan hukum Darcy di dalam aliran air tanah tersebut. Sedangkan kondisi transient itu terjadi hanya pada waktu tertentu ketika terjadi ketidaksetimbangan antara recharge dan discharge. Nah, di sini aquifer secara struktur atau perlapisannya ada dua, yaitu confined aquifer dan unconfined, di mana confined aquifer adalah aquifer bebas yang aliran airnya di dalam aquifer bisa mudah masuk dan keluar, sedangkan unconfined ada lapisan yang membatasi sehingga aquifer air hanya dapat bergerak di dalam aquifer itu saja, tidak bisa keluar. Ini ditandai dengan jenis-jenis lapisan yang kedap yang membatasi antara lapisan confined dan unconfined. Lalu ini berdasarkan karakteristik materialnya di bagian kanan ini Anda bisa melihat bahwa material aquifer itu terdiri dari material yang bisa menyimpan, mentransmisikan, dan menghantarkan, sedangkan material segelnya atau material pembatasnya adalah material yang sifatnya lebih kedap. Nah, ini tadi saya menyebutkan di dalam konteks aliran air tanah ada tiga, setidaknya ada tiga bagian utama, yaitu zona recharge di mana infiltrasi terjadi, zona imbuhan, kemudian zona aliran air tanah di bawah permukaan, dan zona discharge atau keluaran. Material dari aquifer bisa saja terdiri dari batuan yang mengalami rekahan atau memang batuan sedimen yang memiliki rongga dari asal pembentukannya. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan aquifer dan aliran air tanah sebelum kita masuk ke hukum Darcy? Tidak, Pak. Baik, jelas ya. Nanti sambil kita akan membahas lagi di latihan kasus nanti. Baik, hukum Darcy ini menjelaskan terkait dengan aliran fluida melalui medium berpori, yang itu aquifer tadi. Secara linear menghubungkan, yang intinya adalah debit aliran merupakan perkalian dari konduktivitas hidrolik, gradien hidrolik, serta luas penampang aliran tertentu. Sedangkan karakteristik aliran, berdasarkan hukum Darcy, aliran tidak akan terjadi jika tidak ada gradien hidrolik. Semakin besar gradien hidroliknya, semakin besar debit aliran air tanah. Debit dikontrol oleh nilai konduktivitas hidrolik yang besarnya akan berbeda jika arah alirannya berbeda. Sementara besarnya nilai K akan tergantung dari arah aliran. Meskipun jenis materialnya sama, jika arah alirannya berbeda, maka nilai konduktivitas hidroliknya berbeda, sehingga debit juga bisa berbeda tergantung dari arah alirannya. Hukum Darcy hanya berlaku pada aliran fluida yang laminer, contohnya pada batuan sedimen berukuran halus, di mana permeabilitasnya cenderung kecil sehingga alirannya lambat dan laminer. Pada batuan yang ukurannya lebih besar, bisa saja relatif sama, namun ukuran butir material yang sangat kasar, rongga-rongga yang sangat besar, aliran cepat, mungkin saja terjadi aliran secara turbulen. Nah, berikut penjelasan dari rumus Darcy. Secara sederhana, bahwa Darcy ini merupakan suatu persamaan yang kita dapat gunakan untuk menghitung debit aliran air tanah berdasarkan beberapa parameter. Yang paling sederhana adalah perkalian antara konduktivitas hidrolik dikalikan dengan luas penampang aliran. Pada gambar berikut, ini arah alirannya ke arah kanan, ini luas penampangnya, dikalikan dengan gradien hidrolik, itu adalah rasio antara perbedaan tinggi dan panjang aliran pada gambar berikut. Nah, ini secara summary, ringkasan bagaimana kita dapat menjabarkan dan mendeskripsikan rumus Darcy berdasarkan komponen-komponen yang ada di dalam persamaan tersebut. Lalu ada dua istilah, yaitu flux Darcy serta kecepatan aliran air tanah. Ini suatu hal yang berbeda. Flux Darcy dinyatakan sebagai suatu vektor aliran dari dua titik, sedangkan kecepatan aliran air tanah dideskripsikan sebagai kecepatan di mana air bergerak melalui pori.
Sehingga berdasarkan persamaan ini, kecepatan air tanah dipengaruhi oleh fluks darsi yang dibagi dengan porositas dari batuan, sehingga nilai kecepatan aliran air tanah akan bernilai lebih besar dibandingkan fluks darsi. Baik, sampai sini saya rasa kita akan membahas lebih jauh terkait dengan contoh kasus sumber air tambang yang berasal dari aliran air tanah. Nah, ini Anda silahkan gunakan waktu untuk mengerjakan latihan berikut. Latihan ini bertujuan Anda diminta untuk menghitung berapa potensi aliran air yang berasal dari tanah yang akan masuk ke dalam tambang yang nantinya perlu dihandle oleh Anda sebagai calon engineer. Silahkan saya berikan kesempatan 20 menit untuk mengerjakan. Baik, waktu habis, jadi kita masuk ke pembahasan ya, sedikit solusi terkait dengan tugas. Tugas tadi adalah sebagai latihan, di mana nantinya Anda akan mengerjakan kasus secara berkelompok, ya secara berkelompok, yang sudah saya unggah deskripsi secara detailnya di LMS. Ya, Anda akan kerjakan secara berkelompok, Anda bagi tugas masing-masing anggota akan memiliki tugas masing-masing. Lalu ini pembahasannya secara sederhana, sumber air ini ada dari 4 arah ya, dari arah utara, selatan, timur, dan barat. Nah, Anda hitung menggunakan rumus Darcy. Lalu setelah Anda hitung ketemu jumlah totalnya berapa. Setelah ketemu jumlah total ini, Anda tinggal kalikan. Jika pertanyaannya tadi di depan adalah berapa jumlah atau suplai air tanah ke dalam pit dalam waktu 2 minggu, Anda tinggal kalikan dengan waktu 2 minggu tersebut, sehingga dalam waktu 2 minggu ketemu jumlah aliran air tanah yang nantinya perlu dihandle, perlu dipompa dari dalam pit sebesar 241.920 meter kubik. Nah, ini tentu saja nanti kita akan lanjutkan perhitungan bagaimana menghandle-nya pada tugas kelompok yang nanti Anda kerjakan. Berikut referensi dari materi hari ini. Anda bisa cek beberapa materi, Anda bisa browsing, dan sebagian besar sudah saya masukkan ke dalam LMS sehingga Anda bisa mengaksesnya. Baik, masuk ke post-test. Silahkan, seperti bagaimana pre-test tadi dilakukan, saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan post-test. Baik, silahkan dipersiapkan. Sudah? Silahkan post-test dimulai dari sekarang. Baik, waktu habis. Ya. Nah, ini nilai dari post-test ini Anda mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tadi di awal Anda hanya sudah bisa menjawab 70%. Nah, ini sudah ada peningkatan hingga nilai 90% dari total pekerjaan. Ya, artinya Anda dapat menyerap pembelajaran materi dari pertemuan hari ini dengan sangat baik. Baik, terima kasih. Sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa nanti tugas kelompok dikerjakan, tugas kasus untuk kasus aliran air tanah pada beberapa lokasi penambangan nanti sudah dibagi, masing-masing kelompok akan mengerjakan tugas yang berbeda, area yang berbeda, namun pada prinsipnya kasus yang sama. Nanti minggu depan akan ada satu sesi konsultasi, Anda dapat konsultasi progres pekerjaan Anda sebelum nantinya dibuat laporan pekerjaan akhirnya. Baik, saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kuliah, marilah kita berdoa. Semoga apa yang baru saja kita pelajari dapat meresap, dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan di dalam pekerjaan kita. Berdoa, dipersilakan. Amin. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi
Anda sekalian. Sampai bertemu di konsultasi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Faisal Agung Riyadi. Mungkin langsung saja Pak Nurmansyah. Ya, terima Silakan Pak. kasih Pak Dr. Haris. Luar biasa Pak Faisal. Dia penyampaiannya sistematis ya. Ada pretest, ada post-test, lengkap ini. Sebelum saya memberikan masukan, saya persilakan Pak Ali Asfar, belum hadir juga ya, Mas Haris ya. Belum, belum. Saya coba konfirmasi ke panitia dulu Pak. Ya, saya persilakan Ibu Rahma lah yang belum tadi ya. Silakan Bu Rahma memberikan masukan untuk Pak Faisal. Iya, izin menyampaikan ya Pak Faisal, bukan tidak sakit hati jadi ini. Nah, jadi menurut saya tadi konfirmasi kehadiran mahasiswanya belum Pak, belum ditanyakan. Seperti itu, gimana kabarnya, atau sudah sarapan atau belum kalau pagi. Jadi untuk ini ya Pak, psikologis mahasiswanya. Lalu untuk apa resepsi, belum, seperti itu. Lalu kesimpulan kuliahnya Pak juga belum Pak, bagian penutup. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Bu Rahma Ajeng. Diterima Pak Faisal ya masukannya. Ya, dapat diterima Bapak. Tadi presensi sudah Pak, cuma nggak saya tampilkan. Ya. Baik Pak Faisal, secara keseluruhan Gimana? pengelolaan kelasnya bagus ya. Bapak ini kalau jadi pemateri di seminar udah cocok lah ini. Cuma kalau untuk mahasiswa Pak, ini masih kurang tepat gitu. Karena mahasiswa itu diharapkan pembelajaran kita andragogi ya. Jadi pembelajaran dalam pembelajaran berbeda dengan kegiatan seminar. Jadi gimana caranya mahasiswa lebih banyak yang beraktivitas dibanding kita. Jadi saya lihat tadi Pak Faisal lebih mendominasi kalau dalam perkuliahan gitu. Ya, lebih banyak mungkin ya 80% mahasiswa 20% gitu. Nah di era sekarang harus active learning ya. Student center diupayakan kita tuh 20% mahasiswa itu 80%. Gimana caranya? Ya itu tadi dengan case method atau project based learning ya. Nah untuk video tadi, jadi apersepsi tadi ngecek kehadiran sudah berdoanya 2 kali lagi, lengkap Bapak ini, doa di awal, doa di akhir ya. Nah untuk apersepsi diharapkan videonya itu hadirkan video ya yang terintegrasi di PowerPoint, dan videonya itu sosok sosok yang terbaru sekarang saja di Indonesia, tokoh yang akuifer dan aliran tanah ini siapa nih sosoknya kalau di Indonesia? Ada tidak Pak profilnya ini? Sosok yang sudah berhasil gitu. Suaranya Pak masih di mute gitu. Oh iya, maaf. Ada Pak, salah satunya di UPN ada Profesor Hidrogeologi pertama di Indonesia, Ibu Sari Bahagiati, Bapak. Nah itu ditampilkan Pak video kesuksesannya itu. Jadi Oke. ditampilkan itu baru nanti silakan dicatat misalnya hal yang tokohnya siapa misalnya kan. Terus prestasi-prestasinya apa. Ya, salah satu prestasinya tadi tentang aquifer dan aliran tanah tadi, kompetensi. Baru disampaikan, nah kalau ingin menjadi profesor ini, ya, dia salah satu kompetensi yang harus dikuasai itu mampu apa nih, sub CPMK-nya disampaikan setelah video itu. Jadi sub CPMK-nya belum ada ya? Sudah ada Pak di depan tadi Ada ya? Pak, Oh di depan ya. Tapi kalau bisa itu setelah itu ya, setelah video. video. Jadi Baik. CPMK itu koherensinya lah, kesinambungannya setelah video itu. Jadi ada hubungan antara video dengan sub CPMK itu. Boleh pretest di awal boleh ya Bapak Ibu ya. Silakan gitu. Cuma usahakan pretestnya nggak usah banyak-banyak lah. Maksimal 10 soal aja pilihan ganda gitu. Jangan yang berat-berat. Ya. Biasanya mahasiswa itu kita manusia kalau sudah di awal berat itu udah males nih belajar. Jadi usahakan jangan yang berat-berat.
Sudah itu baru kegiatan inti, jangan langsung ceramah ya Pak ya. Nanti untuk real teaching-nya. Jadi kita kalau case method, mahasiswa diberikan beberapa sumber referensi, 3 sumber referensi untuk membaca, perkuat literasi. Jadi kita dosen itu juga diamanahkan untuk meningkatkan literasi. Bahkan ini kita ini lemahnya di literasi, bahkan kita urutan 100 berapa itu, termasuk paling bontot kita ya. Untuk literasi dari hasil PISA 2022 kita termasuk yang paling rendah. Dan itu menunjukkan negara itu maju atau tidak itu dari hasil literasi itu, hasil PISA itu. Jadi disuruh membaca, diberikan waktu 10 sampai 15 menit, tapi harus jelas itu di PowerPoint 1 misalnya. Pengertian akuifer, misalnya aliran tanah, terus ya seputar konsep aja dulu. Ya, konsep-konsep. Dan mungkin ada beberapa cara-cara menentukan, gitu. Coba cara menentukan perhitungan ini buat ringkasan ya. Walaupun nanti mungkin hasilnya tidak terlalu maksimal, nah setelah itu baru tanya jawab, udah tanya jawab baru Pak Faisal memberikan penguatan. Itu Pak Faisal berikan penguatan dan udah memberikan penguatan, berikan contoh-contoh kasus. Saya lihat tadi masih kurang contoh kasusnya, langsung soal gitu kan. Jadi langsung kasus soal. Jadi kita memang harus sabar sebagai dosen membimbing mahasiswa sebelum diberikan kasus. Case method ini berhasil tidaknya ketika mereka paham gitu ya. Paham konsep dan paham dengan beberapa kasus itu. Baru diberikan kasus. Kasus ini boleh secara individu, boleh secara kelompok. Tapi harapan ini ya, harapan dari kementerian itu kasusnya secara kolaboratif kelompok. Boleh nanti tugas di rumah secara individu. Tugas di rumah kan ada belajar mandiri, penugasan terstruktur dan penugasan mandiri di rumah. Menggunakan LMS dan lain-lain. Nah, usahakan membuat soalnya, Pak. Soal yang memang profilnya jadi apa nih nanti? Kalau untuk materi. Ketika Anda menjadi apa misalnya, jadi apa profil? Halo, Pak Faisal? Mining engineer, Pak. Mahasiswanya di prodi kan, prodi teknik Iya, pertambangan. ya nanti ketika Anda misalnya diterima di perusahaan ini, kayak gitu Pak. Jadi mengarahkan mereka ke sosok profil. Bertemu dengan ini, misalnya kan ini. Nah, kalian seperti itu. Jadi diarahkan ke profil kehidupan nyata mereka ketika mereka turun ke dunia kerja. Jadi harapan kita ke sana semua, menghadirkan sampai ke hal-hal yang real ketika mereka bekerja di dunia industri. Yang Bapak tadi sudah, cuma belum sampai ke ketika, karena nanti case method ini sebenarnya nanti kalau kelompok dia dibagi peran, gitu. Jadi pembagian peran kan. Kalau yang soal yang Bapak tadi mungkin kalau bisa dikomplekskan lagi gitu. Ketika Anda menjadi ini, nanti ada yang menjadi ini, ketemu kasus seperti ini. Kan ada bagian-bagiannya gitu ya. Nah, peran yang ini nanti menghitungnya seperti ini, peran yang ini nanti kamu menghitung ini. Jadi dalam pembagian kelompok juga tidak hanya satu orang gitu yang menyelesaikan kasus itu. Ya, ya, Gitu. betul. Mohon izin bertanya, Bapak. Jadi untuk case yang saya tangkap di dalam apa case method itu penugasan berarti besok yang di peer teaching itu yang utamanya case methodnya langsung diaplikasikan di kelasnya itu, Pak ya. Iya, Jadi kan, maksudnya pengerjaannya gitu. ya pengerjaannya di kelas. Oke, ya. Kelompok ini tapi secara kelompok ya. Oke. Nanti boleh secara individu tugas di rumah. Tapi usahakan kasusnya yang kasus benar-benar kelihatan nyata lah oleh mahasiswa itu. Jadi mereka tuh seolah-olah mereka nanti bekerja gitu kan. Nah, perannya itu silakan lah dipikirkan perannya seperti apa. Karena mungkin kita kalau dosen kalau tidak pernah ada pengalaman dalam dunia kerja juga susah juga itu buat soalnya. Ya. Kalau Pak Faisal Agung mungkin dulu sebelum jadi dosen pernah bekerja di bidang itu. Iya, Pak. Saya Enak kan membuatnya bisa. konsultan. Ya, konsultan. Tapi kan ada beberapa dosen yang memang tidak berpengalaman gitu. Ya. Misalnya Pak Reza mungkin dalam bidang akuntan buat laporan misalnya. Tapi kalau sebelum jadi dosen pernah kerja di dunia pembuatan laporan, enak kita membuatnya kan. Tapi kalau kita tidak
ada pengalaman itu berat kita membuat kasusnya itu. Jadi kita juga harus harus benar-benar memahami konteksnya. Konteks tuh ya ke profil lulusan. Karena tujuan kita itu tujuan utamanya menghasilkan profil lulusan yang profesional dan sesuai dengan mata kuliah yang dibebankan ke masing-masing dosen. Nanti walaupun pakai Zoom ya nanti Bapak keliling Pak. Jadi sudah diberikan tugas itu pembagian kelompok, kelompoknya pakai random itu diacak. Bisa menggunakan aplikasi random gitu. Buka aplikasi random biar lebih menarik lagi ya. Pak Faisal ini sudah bagus lah, ada kode bar dan lain-lain. Tapi harapannya kalau pakai link disingkat ya pakai SID itu. Jangan disingkat. Kode batangnya sudah ada, cuma linknya kalau bisa disingkat. Jadi keliling masing-masing ditanya sampai ke solusinya apa sudah itu baru dipresentasikan, disampaikan yang juara 1, 2, 3 diberikan hadiah. Diberikan hadiah, kemudian diberikan feedback ya, dievaluasi kelebihan dan kekurangannya ketika menyelesaikan masalah. Di akhir jangan lupa diberikan kesimpulan. Jadi beberapa mahasiswa diminta untuk menyampaikan kesimpulan dari subjek PMK yang sudah dicapai itu. Baru terakhir Pak Faisal menyimpulkan, baru menyampaikan materi selanjutnya apa, baru ditutup. Saya kira itu untuk Faisal. Baik, Pak. Ini Mohon Pak, izin bertanya satu hal, Pak. ya gimana Pak? Untuk yang peer teaching besok, itu tugasnya harus selesai di hari itu juga. Real teaching ya? Oh iya ya, maaf. Real Real teaching. teaching, Pak. Ya real teaching biasanya diberikan waktu sampai hari Jumat Pak. Bukan, maksud saya tugas kasusnya itu hanya simulasi saja atau memang diberikan dan harus diselesaikan pada saat itu juga? Ya dimaksimalkan harus selesai Pak. Kalau kasus kan sebenarnya bisa cepat selesai Pak. eh Ya kan apalagi kalau iya. perhitungan seperti yang Bapak tadi bisa cepat selesai. Ya, untuk Jadi kasus, tapi kasus realnya lebih kompleks, Bapak. Jadi nggak bisa cukup selesai di waktu itu, mungkin di 50 menit. ya kan Kalau dua kalau memang kasus diberikan kasus harapannya kan 2 sampai, kali 50 menit Pak, 100 menit sebenarnya real teaching itu. ya, artinya tugasnya disesuaikan saja kan gitu, Pak. Ya, Maksud ya saya. silakan lah disesuaikan. Yang penting subjek PMK-nya tercapai lah. Baik, Pak. Ya. Tapi usahakan memang kasusnya nyata lah gitu ya. Ya. Karena agak ini, Pak, agak butuh waktu memang yang saya Ya bilang. memang itu dipilih beberapa subjek PMK yang apa 2 SKS dan 1 pertemuan gitu. Jangan yang berat. Ya. Ya, Baik, nanti saya sesuaikan, Pak. Izin Pak, Terima kasih. ya gimana Pak izin Reza? Pak Noe. Artinya nanti selama durasi 100 menit itu, kalau misalnya kita bagi dalam kelompok untuk studi kasusnya, mereka pada saat presentasi itu juga include di dalam videonya ya Pak ya? Ya benar Pak. Jadi terlihat presentasi. Jadi manajemen waktu itu penting. Jadi itu jangan terlena Bapak Ibu ceramah. Karena saya yakin Bapak Ibu ini terbiasa ceramah. Jadi kadang kita ini terlena Bapak Ibu memberikan ceramah itu. Ya tiba-tiba udah mau selesai. Jadi usahakan manajemen waktunya itu. Jadi yang penting tuh Bapak Ibu suruh baca misalnya 10 menit, tanya jawab, berikan penguatan yang penting-penting aja sesuai dengan subjek PMK, nggak usah kemana-mana. Kadang kita ini memperlebar informasi ya. Jadi fokus saja ke subjek PMK, nggak usah kemana-mana. Saya kira itu ya Bapak Baik Ibu. Pak Noe. Kalau sudah tidak ada lagi ya, dan jawab Pak Ali Aspar kayaknya berhalangan hadir ini. Iya, Tidak Pak, ada saya ya. koordinasi sama panitia ini, Pak. Eh, Kalau memang tidak ada pesertanya, ini aja dilanjut atau kalau sudah selesai dikembali ke main room. Ya, kembali lagi ke main room karena akan ada post test biasanya. Saya izin tutup ini, Pak, apa rekaman, Pak, gitu. Oke. Boleh, Pak? Monggo, Pak.